Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eci, bisa dengar suara saya, Eci? Eci, Eci. Oke, kita lanjut. Tidak terasa kita sudah masuk di pertemuan ke berapa ini? 30. Ya, betul. Pertemuan ke-30 atau pertemuan ketiga, kalau tidak salah, pertemuan ketiga atau keempat ya di bab 4 atau bab terakhir. Jadi di pertemuan ke-30 ini, kalau pertemuan yang kemarin itu kita eh, mengidentifikasi nilai ya, hikayat atau cerita rakyat. Sekarang kita akan membandingkan nilai. Nah, nilai yang mana kayak dimaksud? Yang kemarin itu kita sudah bahas, ada nilai eh, moral, ada nilai religius, ada nilai sosial, ada nilai edukasi, dan ada nilai budaya. Mungkin Munawir bisa baca, C. Silahkan. Bisa, Pak. Silahkan. C. Membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. 2. Membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. 3. Membandingkan nilai dalam teks, hikayat, dan cerpen. Pada bagian awal telah disinggung bahwa bahasa yang digunakan dalam hikayat berbeda dalam teks lainnya. Secara umum, hal ini disebabkan hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik. Berikut ini kamu akan mempelajari kaidah bahasa kebahasaan dalam teks hikayat. Terima kasih Munawir. Nah, di materi kita yang membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen, ada 3 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Ya, karakteristik ciri khas bahasa hikayat. Nah, bahasa hikayat itu karena dia berasal dari bahasa Melayu klasik, menggunakan bahasa arkais. Apa itu bahasa arkais sebenarnya? Nah, jadi kita identifikasi ini dulu. Yang pertama, kegiatan 1, mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa hikayat itu disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Cirinya, ya, bahasa yang didominan dalam hikayat adalah banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi pada setiap awal kalimat, penggunaan kata anarkis. Nah, maka berkeinginan ini, maka pada saat kita baca hikayatnya Indra Sri Bangsawan, di situ tertulis hatta, ya. Nah, maka berkeinginanlah istri Hojan, Maimun, untuk mendengarkan cerita tersebut. Maka Bayan pun berceritalah. Nah, jadi ciri-ciri karakteristik bahasa hikayat adalah menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Oke, bisa dipahami? Itu karakteristiknya ya, ciri-cirinya menggunakan konjungsi maka atau kata penghubung. Marda, bisa dengar suara saya? Marda? Bisa, Pak. Oke, Bisa. silahkan dibaca. Dalam kutipan tersebut konjungsi maka digunakan hingga 3 kali. Diskusikanlah dengan temanmu apakah makna dan fungsi konjungsi tersebut sama dengan makna konjungsi maka dalam bahasa Indonesia saat ini. Selain banyak menggunakan konjungsi, hikayat menggunakan kata-kata arkais. Hikayat merupakan arkais. Ya. Arkais. Hikayat merupakan karya sastra klasik, artinya
Usia hikayat jauh lebih tua dibanding usia negara Indonesia. Meskipun bangsa yang digunakan adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata-kata arkais. Nah, Identitas. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya jelaskan. Nah, di sini selain menggunakan konjungsi atau kata penghubung tadi itu, maka hikayat menggunakan kata-kata arkais. Apa itu kata-kata arkais? Yaitu kata-kata asing ya dalam bahasa Melayu klasik yang muncul sebelum Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Dibandingkan dengan usia negara Indonesia, kita kan merdeka 17 Agustus 1945. Nah, bahasa arkais itu masuk dalam bahasa Melayu klasik sebelum negara Indonesia merdeka. Jadi, kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebutlah sebagai kata-kata arkais. Ya, kata-kata yang berasal dari bahasa Melayu klasik. Nah, contoh bahasa arkais dalam hikayat Indra Bangsawan. Nah, ini beroleh. Kalau kita buka di kamus ini mungkin adanya cuma oleh. Tita, ya kalau tita bisa saja ada dalam kamus. Ya. Tita, kata atau perintah. Ya, raja bertitah, raja memerintahkan atau berkata. Buluh, tanaman berumpun, berakar, serabut, batangnya beruas-ruas, berongga, dan keras. Ya, bisa dalam mungkin modelnya seperti bambu. Ya, mahligai. Nah, ini kita cari di sini. Oke, mahligai. Oke. Nah, ini mahligai, tempat kediaman raja atau putri-putri raja, ya. Mahligai cinta, ya, tempatnya putri-putri raja. Ditoreh, diiris supaya terbuka. Cembul, tempat tembakau yang terbuat dari logam. Inang, ya kalau inang ya mungkin ada dalam kamus, perempuan yang merawat anak tuannya. Upeti, uang yang wajib dibayarkan oleh negara kecil kepada raja atau negara yang berkuasa atau yang menaklukkan. Kalau sekarang upeti itu, kalau kita mungkin sekarang pajak, ya. Selit, selit itu ya, bertele-tele kalau sekarang. Banyak seluk-beluknya. Bejana, ya kalau bejana, bahasa Inggrisnya mungkin bempah. Benda berongga yang dapat diisi dengan cairan atau serbuk dan dapat digunakan sebagai wadah air. Oke. Nah, kita disuruh baca ini, tapi tidak usah. Kemudian kita disuruh cari bahasa arkaisnya. Nah, ini tadi contohnya bertitah, berperintah. Nah, ini contohnya yang dalam hikayat Bayan Budiman. Sebermula. Sebermula itu pada awalnya. Hatta, oh ternyata hatta itu kemudian. Menanggu, menunda, berhampiran, bertemu, menyekat, memisahkan diri, cembul, ya saya kira tadi sudah. Nah sekarang, nah, tadi saya ulangi lagi, arkais. Jadi arkais adalah bahasa Melayu klasik yang muncul sebelum Indonesia lahir. Kapan Indonesia lahir? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi dalam bahasa hikayat itu, kalau ada bahasa yang tidak kamu mengerti, kemungkinan besar itu adalah kata arkais atau kata Melayu klasik, ya, yang berasal dari Melayu klasik, yang kalau kamu cari di kamus bahasa Indonesia
itu tidak ada. Itulah yang dimaksud dengan bahasa arkais. Nah, kita saya kasih dulu contoh ya. Hikayat, saya cari dulu satu. Nah ini. Burung bayang tidak melarang, malah dia menyuruh bibi Zainab meneruskan rancangannya itu. Kita cari di sini bahasa arkais. Ya, serta melalaikan, saya carikan dulu. Kapan ada lain-lain? Kita cari. Mungkin di atas bagian awal biasanya itu. Nah, ini tadi. Sebermula. Apa artinya itu sebermula? Jago sekali main. Sebermula itu ya, sebermula pada awalnya ya. Nah, itu ini contoh bahasa arkais. Nah, sekarang itu yang saya kasihkan contohnya, saya kira banyak. Kita lanjut ke kegiatan kedua. Jadi tadi bahasa arkais ya, bahasa yang lahir dari bahasa Melayu, di mana bahasa tersebut atau kata tersebut muncul sebelum Indonesia lahir. Itulah bahasa arkais. Nah, sekarang membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Fatir bisa dengar suara saya, Fatir? Fatir bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Oke, silahkan dibaca kegiatan 2. Membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur intrinsik yang sama, yaitu tema, tokoh, dan penokohan. Sudut pandang, latar, gaya, bahasa, dan alur. Sekarang kamu akan mempelajari perbandingan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa, majas, dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Oke, stop. Terima kasih, Fatir. Nah, perhatikan di sini kegiatan kedua membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Mati ke kameranya. Perhatikan. Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Apa itu fiksi? Ya, ada buku non-fiksi, contohnya ya buku pelajaran di sekolah. Kalau buku fiksi adalah isinya ya seperti hikayat tidak masuk akal. Ini pelajaran SMP. Unsur intrinsik yaitu tema, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya, bahasa atau majas. Nah, sekarang lihat perbandingan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen, ya, oke, kita cerpen dulu, adalah penggunaan majas dan menggunakan konjungsi. Sedangkan tadi hikayat kebanyakan menggunakan konjungsi ya, yang menyatakan urutan waktu atau urutan kejadian. Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat itu berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik. Ingat? Jadi majas berfungsi membuat cerita lebih menarik jika dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Yang dimaksud bermakna lugas adalah yang bermakna sebenarnya. Ada berbagai jenis majas yang digunakan, baik dalam cerpen dan hikayat. Di antara majas yang sering digunakan adalah majas antonomasia, metafora, hiperbola, dan perbandingan. Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa atau majas, tetapi majas yang digunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan
majas dalam cerpen. Ya. Perhatikan penggunaan majas antonomasia dalam penggalan hikayat berikut ini. Nah, coba lihat. Ya, jadi antonomasia itu, perhatikan, si miskin, laki, bini. Nah, perhatikan majas antonomasia ini tadi ada ini. Apa itu majas antonomasia? Adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan cirinya. Ya, misalnya saya kan Pak Senal itu kulitnya hitam. Ya, pas kita ketemu kan ke situlah bolong nih. Ya, itulah majas antonomasia, menyebut nama seseorang berdasarkan cirinya. Ya, angka situ lebu aja. Ya, begitu maksudnya ya. Si miskin dalam kutipan hikayat di atas merupakan contoh majas antonomasia, yaitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Ya, seperti tadi itu sifatnya rakus, ke situ lebu aja. Ya. Bisa dipahami majas antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan cirinya. Namanya sebenarnya fatir. Kapan kau lagi main? Ya, namanya sebenarnya fatir, tapi karena ada cirinya, ya ke situ, ya ke situ lepak belian. Oh, itu berdasarkan sifatnya. Ya, bisa dipahami majas antonomasia? Nah ya, bisa ya. Jadi majas antonomasia itu majas yang menyebutkan seseorang berdasarkan cirinya. Cirinya. Ya, bukan namanya, ciri-cirinya. Ya, angka situlah siput. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh majas antonomasia berikutnya. Nah, misalnya Naya ya. Naya itu cantik. Ya, angka situ cantik. Nah, berarti kamu menggunakan majas antonomasia, menyebutkan seseorang berdasarkan cirinya. Oke, bisa dipahami itu? Bisa ya? Nah, sekarang majas simile. Ya. Apa itu majas simile? Ya, banyak digunakan di dalam hikayat ataupun cerpen. Majas simile, majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Kalau hari Menggunakan minggu, kata penghubung hari Sabtu, atau kata 13 orang. pembanding. Ya, misalnya wajahmu bagaikan rembulan yang baru muncul yang masuk, lupa. dari gelapnya malam. Ya. Nah, membandingkan wajahnya Naya dengan rembulan yang baru muncul dari gelapnya malam. Apalagi kalau harus beritanya. Ya. Oke, saya share dulu. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Maka si miskin itu pun sampailah ke penghadapan. Setelah dilihat oleh orang banyak, si miskin laki bini dengan rupa kainnya seperti di mama, anjing rupanya. Ini bahasa arkais ya. Maka orang banyak itu pun ramelah ia tertawa seraya mengambil kayu. Nah, ini penggunaan bahasa arkais. Dan penggunaan majas antonomasia. Nah, sekarang kita ke penggunaan majas simile. Ya, membandingkan ya, seseorang, ini tadi, membandingkan seseorang dengan benda, ya, dengan benda mati. Misalnya ini, peristiwa ini terjadi berpuluh tahun silam pada Oktober 1965 yang begitu merah, seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan
sembunyi-sembunyi. Nah, ini seperti warna bendera. Nah, di sini dikatakan, perhatikan, pada Oktober 1965 yang begitu merah. Ya, maksudnya begitu merah ini ya mungkin pada tahun itu banyak orang memegang bendera atau mungkin saja terjadi pertumpahan darah seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Ketika itu aku masih 10 tahun. Ayah meminta ibu dan aku untuk tetap tenang di kamar belakang. Ibu terus mendekapku ketika itu. Oh, berarti ini cerita peperangan. Ya, mungkin banyak darah ya, akibat tertembak sehingga diibaratkan seperti warna bendera bergambar senjata yang merebak dan dikibarkan sembunyi-sembunyi. Nah, ini tadi penggunaan majas ya. Jadi kita bandingkan cerpen dan hikayat ya dalam bentuk majas. Sekarang dalam bentuk konjungsi. Oke, Naya bisa dibaca, B? B. Penggunaan konjungsi. Baik cerpen maupun hikayat merupakan teks narasi yang banyak menceritakan urutan peristiwa atau kejadian. Untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur tersebut, keduanya menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan kejadian. Perhatikan contoh penggunaan konjungsi pada penggalan hikayat berikut ini. Ya, terima kasih. Pada suatu hari. Oke, tidak usah dibaca, Naya. Jadi penggunaan konjungsi atau kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Tadi sudah dibahas ini. Ini pada suatu hari. Ini konjungsi pertama. Kemudian sebelum dia pergi. Ya, ini menyatakan urutan waktu. Ini lalu. Ini juga lalu. Jadi yang kedua adalah konjungsi yang digunakan untuk menyatakan waktu. Nah, konjungsi sebelum yang bergaris bawah dalam penggalan hikayat menunjukkan urutan waktu ya. Sedang konjungsi lalu menyatakan urutan kejadian. Ini lagi ketika selanjutnya. Ya, misalnya pada suatu hari Munawir ke SMA Negeri 2 Sidrap. Lalu sesampainya di sekolah, ia pun langsung masuk ke lokasi sekolah, kemudian masuk ke dalam kelasnya. Pada suatu hari, lalu masuk, kemudian ya. Konjungsi ketika dalam kutipan di atas menyatakan hubungan waktu. Oke, kita tidak usah baca lagi ini. Kita ke kegiatan 3. Ini kita disuruh cari majasnya. Oke, bisa kita lihat di sini. Jawabannya. Nah, ini jawabannya jenis majas perumpamaan. Kutipan cerpennya ini majas retoris, majas ironi. Nah, ini tadi penggunaan konjungsi setelah kemudian. Ini malah, bahkan, maka, kemudian. Sekarang kita ke bagian membandingkan nilai dan teks hikayat dalam cerpen. Oke, bagaimana cara membandingkan hikayat dengan cerpen? Perhatikan, ada persamaan dan perbedaan hikayat. Ya, kalau perbedaannya dulu, kalau bahasa hikayat itu menggunakan bahasa zaman dulu atau zaman bahasa Melayu klasik. Sedangkan cerpen menggunakan bahasa yang modern.
modern. Atau saya perlihatkan saja langsung ya. Perbandingannya bisa dilihat. Nanti saya share di, ada juga nanti videonya. Kita perbedaannya dulu. Saya share dulu ya. Kelihatan ini perbedaannya? Iya Pak. Ya. Perbedaannya, kalau hikayat menggunakan kata kuno, arkais atau Melayu klasik. Kalau cerpen menggunakan kata-kata modern. Hikayat banyak menggunakan kalimat yang menggunakan diawali konjungsi seperti syahdan, maka, dan hatta. Kalau cerpen tidak menggunakan kalimat yang diawali konjungsi maka, syahdan, atau hatta. Kemudian, hikayat lebih sulit dipahami, sedangkan cerpen lebih mudah dipahami. Ini perbandingannya. Oke, saya perlihatkan lagi. Adakah persamaannya? Kita lihat apakah persamaannya. Ini bisa dilihat ini? Bisa? Asia, Anggun, Naya bisa melihat apa yang saya share? Persamaan? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Persamaannya yang pertama, cerpen dan hikayat itu menggunakan majas. Ya. Ya. Kedua, menggunakan narasi, deskripsi, dan dialog. Terus yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu. Ya, itu persamaannya. Ini tadi perbedaannya, hikayat menggunakan kata arkais dan Melayu klasik, sedangkan cerpen menggunakan kata modern. Ini barusan kita bahas. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang, jadi materi kita hari ini tadi ada 3 poin penting ya yang dibahas. Saya perlihatkan kembali supaya tidak di. Jadi poin penting itu akan saya share kembali kalau kalian lupa di WhatsApp, di Classroom sudah ada. Nah, ini tadi mengidentifikasi karakteristik bahasa hikayat. Ya. Karakteristiknya penggunaan konjungsi. Itu tadi yang paling gampang kita temui. Kemudian membandingkan penggunaan bahasa. Ya. Penggunaan bahasanya cerpen itu menggunakan bahasa modern, sedangkan hikayat menggunakan bahasa kuno, arkais, bahasa Melayu klasik. Persamaannya sama-sama menggunakan, apa tadi persamaannya? Sama-sama menggunakan konjungsi. Ya. Kemudian dalam membandingkan nilai dalam tes hikayat dan cerpen, itu tadi di bagian terakhir ini. Tadi ini. Ya, kita harus memahami banyak nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan masa kini. Ini sudah dijelaskan ya. Ini sudah dijelaskan apakah nilai itu ya nilai edukasi, nilai moral, nilai religius, nilai agama atau religius, nilai pendidikan atau edukasi. Nah, ini tadi perbandingan baik persamaan maupun perbedaan. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya absensi? Oke, kalau tidak ada, silahkan nyalakan kameranya. Oke.
Kita absensi ya. Asia, Marda. Oke, 1, 2. Oke, sudah. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Pak, bisa mikir remedial ulangan harian? Betul, sudah bisa ulang remedial bagi yang nilainya di bawah 70. Kalau Pak, saya dapat 72, mau ke remedial? Boleh. Ya. Jadi sekarang silahkan login di akun Kupaskul-nya, remedialnya sudah bisa dilakukan untuk remedial ulangan harian ke-3. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak lah, Pak. Apa? Oke, untuk absensi hari ini menggunakan form. Mungkin pertemuan berikut bukan menggunakan form. Oke, kalau tidak lagi yang mau bertanya? Berumur 15. Tidak ada lagi. Fatir, ada yang mau ditanyakan Fatir? Tidak ada, Pak. Oke, Anggun, Naya, Eci, Marda. Tidak ada juga. Oke. Kami nak tenang Anggu, Pak. Itu Anggu memang ketana, Pak. Dengar kata Pak. Bila memang ketana, maka dia nak. Mau minta sekolah orang? Iya, Pak. Suruh memang lima ketana. Oke. Jadi intinya tugasnya yang di mak plastik ya, tolong dikumpul secepat mungkin ya. Kalau bisa awal bulan 12 dikumpul. Ya. Suruh memang lima ketana Anggu, Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, makin Pak ketana itu Anggu. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan saya berharap kalian tetap hadir pada pertemuan berikutnya. Ya, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keberapa ini? 30. Pertemuan ke-30 saya nyatakan sudah selesai. Kita lanjut di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.